anak untuk memberikan nilai bahwa itu harus ditanyakan ke dalam grup, ibu berikan award, itu adalah pembelajaran. Udah begitu banyak critical thinking, cekuran untuk critical thinking, cekuran apa? Dan mikir, nah itu tidak mikir gitu, ya kan? Critical thinking itu doesn't have to be something big, tidak usah sesuatu yang besar. Mulai dari cara dia menghadapi sesuatu itu sudah mulai. Bagaimana dia menganalisa? Itu bisa loh yang tahu, itu bisa terus. Aduh, kita harus sedih kalau kita menemukan anak yang kalau sudah tidak bisa ada terbiasa buka. Aduh, kalau tinggal terbang kolaborasinya tetap jangan sendirian. Ke rumah baru kayak di rumah work from home, kita bisa ngobrol dengan Najib Adina dan Sadiku, para buat lain tadi ceritanya. Itu kan itu harus mulai berikan kesempatan. Tapi bentuknya kolaboratif jangan yang terlalu sulit. Kolaboratifnya kerja kelompok, pas itu data naik mana, anaknya kena bahaya, jangan berikan kerja. Kalau mau untuk ini nanti cari lagi. Nah, ini tadi sudah dijawab secara tidak langsung. Bagaimana kita berbicara harus dua arah tetap. Saya mau masuknya langsung sini saja. Bahan aja mah, ibu bapak baca ya. Saya udah ini contohnya ini. Saya mau masuknya RPP nanti bisa keluar di sana. Sebentar. Nah, sebenarnya saya ingin ke sini. Ibu bapak bisa nggak coba? Coba dulu ya. Saya juga harus masuk kalau nggak bisa masuk. Kan internetnya lemot di sini. Ya, saya coba dulu. Makanya saya juga nyoba dulu. Ibu bapak coba masuk ke www.menti.com. Coba. Di browser ya, Bu? Ya, di browser. Oh, masih sana. Caca. Sudah? Ya bisa masuk ya? Yang join. Ya, kalau nanti, tapi masuk ke mentinya. Menti.com, kodenya masuk nggak? Kodenya nggak bisa ditemukan ya? Di ibu bisa? Bisa. Yang bisa ya. Nah, pakai spasi itu, Bu? Pakai spasi kan? Ada ini sasaran. Enggak, kodenya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sekian. Kodenya harusnya masuknya ini. Nggak bisa ya? Bisa. Nggak bisa, Bu. Soalnya tadi pas dibuat itu mati tadi. Ya, koneksinya. Oke. Nah, contohnya ini salah satunya. Ibu kalau mau kolaborasi, mau menanyakan pendapat anak, kan kita harus refleksi ya salah satu assessment. Ibu boleh pakai ini. Pakai menti.com. Saya coba bikin ini. Jadi untuk apa menti.com? Itu bisa untuk pooling. Jadi misalkan kan apa bedanya sama Google Form? untuk penutup. Ya, kan Google Form boleh. Kan banyak Google Form lain. Untuk variasi kita bisa pakai. Ada kodenya, harusnya bisa masuk ke sana. Bentar ya. Kalau dari sininya nggak masuk juga harus pakai spasi. Sebetulnya enggak, Bu. Nanti harusnya dia pindah sendiri. Cuma saya lihat dulu dia bisa buka nggak? Kalau nggak bisa buka, saya kasih tahu bisa buka. Ini bisa 345 langsung menjadi. Ya, karena ini juga masih loading. Yang kode tadi masih loading. Ya sudah, artinya begini, Ibu boleh kalau mau refleksi di akhir pelajaran bisa masuk sini, ya, ke mentinya. Oke. Nah, kenapa itu penting? Karena itu membuat kita tidak hilang dari interaksi sosial. Kita tahu pembelajaran anak, kita bisa refleksi pembelajaran kita seperti apa. Kalau untuk RPP-nya sendiri ini nih Bu nih lihat tuh. Ini poin-poin pentingnya. Pertanyaannya selalu balik lagi biasanya ke format kan, formatnya jangan bingung Ibu, format mah enggak kan seperti itu. Ibu kalau mau cari saja, saya nggak akan susah karena ini memang disediakan oleh pemerintah. Ibu tuh tinggal lihat ke sini aja udah dapat tuh. Emang ke situ terus di download ganti nama.
Di-download ganti nama. Nah, sebenarnya saya mau baca ini udah kelihatan gitu ya. Makanya kenapa? Pada dasarnya saya tidak meragukan kemampuan pedagogik ibu bapak. Pedagogiknya insya Allah saya sudah lihat urutannya. Yang harus hati-hati di dalam RPP daring, bagaimana menyusun langkah kegiatannya itu disesuaikan sampai atau tidak, bagaimana modalnya itu harus benar-benar dipikirkan. Disesuaikan dengan keadaan kita gitu ya. Disesuaikan dengan keadaan. Terus memang harus bersatu ya, daring sama luring itu harus bersatu ya Bu? Tidak, boleh daring saja, boleh luring saja, boleh blended. Ada 3. Soalnya kan kemarin ada pertanyaannya 3 ya, luring, daring, blended gitu kan. Nah maksud aku kalau misalnya diisinya luring daring berarti RPP-nya harus luring daring gitu. Iya, kalau misalkan pakainya ini Bu, paham nggak bedanya luring daring? Iya kalau luring kan yang yang blended paham? Enggak, kalau blended aku belum. Kalau sekarang kan jadi kita langkah. Kalau yang daring gimana Bu? Kalau yang daring saja. Ya yang tadi diungkapkan itu. Kalau yang daring semuanya itu berbasisnya online gitulah. Ya kan? Iya. Sekarang saya tanya, kalau ibu bapak yang luringnya gimana? Yang ngambil modul ke sekolah itu kan? Contohnya, kalau ibu bapak ngasih bahan pakai YouTube, itu masih bisa dikategorikan ke dalam daring. Kan kalau luring itu digunakan untuk anak yang tidak punya akses. Maka jangan diberikan yang masih ada www yang harus akses sendiri, nggak boleh. Hanya bisa. Kenapa? Kita yang belum paham juga jadi ngasih link di YouTube gitu. Untuk yang luring, nah kalau untuk yang luring, jangan dikasih yang online, yang aksesnya online dulu, jangan. Kalau ibu ngasihnya di YouTube, kalau di luring, berikanlah yang lain, bahan bacaan, gambar, ya seperti itu. Gimana kalau yang blended? Blended itu daring iya, luring iya. Sebetulnya kalau menurut saya itu yang terbaik kalau kita membuat. Karena kenapa kombinasi? Ini Bu, kalau membuat yang kombinasi, ibu yang daring kasih ke yang daring. Yang luring itu sebetulnya itu bisa menjadi satu backupan. Kalau bikinnya 2, kalau lebih baik diberikan yang lebih baik. Blended itu bercampur. Kalau untuk ini bukan ada anak yang ibu aku punya kuota itu pakai HP orang tuanya, jadi ayahnya pulang malam baru dia mengerjakan itu masih daring Bu, karena daring itu ada 2. Oke, balik lagi. Oke, daring itu ada 2 Bu. Sebentar saya ini. Sebentar saya pilih dulu ya. Kirain deh, tadi deh. Terus tadi Mentimeter tuh untuk apa sih Bu? Menti itu bisa untuk refleksi Bu. Bagaimana, misalkan bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kamu ketahui tentang? Itu bisa. Kan kalau pendahuluan, kalau kegiatan inti itu dimulainya dengan mengkaitkan pembelajaran yang dulu itu bisa. Maksudnya bisa. Persepsi? Nanti tampilannya kita bisa munculin di sini. Tapi itu harus sinkronus. Gak bisa ikutan anak yang kayak tadi. I am killer. Oke. Internet Explorer itu muncul ya. Iya, kenapa dia ada di tengah-tengah gitu ya? Karena ini dia mencari sendiri tadi. Nah, ini Bu, ini kalau yang daring tuh gini nih, ada 2 daring juga, ada asinkronus, ada sinkronus. Kalau ini sinkron lah, sinkron kan nyambung, kayak nyambungnya kumaha, koncek abdi A, ibu oge nyebatna kiraha eta teh nya ayeuna. Nah, itu sinkronus. Kalau asinkronus, A itu tidak di dalam bahasa Inggris di sini. Artinya dia tidak real time. Jadi itu masih yang tadi, yang YouTube boleh diberikan. Hanya dia masuk ke dalam daring, tapi asinkronus. Tidak langsung. Jadi nggak langsung.
langsung, masih bisa diakses. Tapi kalau ibu masih melanggar, kasih waktu. Kalian nanti pelajari ini pukul 10 sampai dengan 10.30. Kalian harus mengerjakan kuis ya tadi ya, di link sekian. Ibu batasi 10 sampai 10.30. Itu sinkronus atau asinkronus? Sinkronus. Tapi kalau ibu hanya memberikan linknya tanpa deadline yang terlalu lama, anak bisa menunggu bapaknya, itu bisa masuk ke dalam asinkronus. Tapi kenapa sih mesti ada istilah begitu? Karena membedakan. Kalau di dalam TIK, fungsinya apa? Fungsi sinkronus dengan asinkronus, interaksi langsung. Anak mau nanya saat itu, muter videonya lewat kita kan bisa share screen, tanya jawab langsung. Kalau asinkronus gimana? Enaknya buat anak, aksesnya bisa kapan saja, tapi dia tidak bisa langsung bertanya, tidak bisa nanya sama siapa-siapa kalau bisa. Mana yang lebih pas? Tergantung. Kalau saya sebelum gabung Bu, jujur, saya kirim linknya. Kenapa anak-anak pelajari ini, kan? Nah, anak belajar kan baca, tapi kan kadang-kadang pas waktunya kan, terus misalnya kita Zoom meeting, mau share screen, pas mau share screen, nggak bisa. Kan itu kendala kan? Nah, kalau sudah dikasihkan sebelumnya melalui asinkronus, dia akses sendiri kapanpun, kan enak tinggal diskusi tanya jawab. Kan paling mudah nonton. Tapi ya banyak itu banyak yang nggak nonton. Banyak yang nggak nonton, makanya kenapa harus di dua-duanya. Ya. Better. Pas hari H baru itu yang final. Nah, bentuknya apa saja? Tuh Bu, ya. Ngeganggu ya itu pastilah Internet Explorer pas itu bantuin. Nggak apa-apa, ini mah tinggal ditutup Bu. Namun kita tutup kan itu muncul intinya itu. Nah ini lihat nih Bu, bedanya nih tuh kan muncul lagi ya, karena dia mencari tadi. Ini lihat nih, asynchronous discussion with video conference. Ini audio kan, ibu pakai Zoom, nggak pakai video. Oh, anak tuh dikelompokkan gitu Bu? Ya kalau kan ada kolaborasi kan tetap ya, harus ada kolaborasi. Ibu pakainya itu aja. Ya kalau kan ada kolaborasi kan tetap ya, harus ada kolaborasi. Ibu pakainya itu aja, WhatsApp group. WhatsApp tuh bisa 8 orang Bu. Sudah pernah nyoba? Kalau sudah, itu udah bisa, itu bisa di sana. Oke, lalu apa lagi ya? Nah kalau ibu pakai email segala macam bisa. Nah, ibu pakai WA, lihat pakai WA, group chat and messaging itu dari sinkronus, karena kan langsung. Pokoknya gitu deh, kalau sinkronus langsung. Dengan bahasa Inggris ya. What is the meaning? Ayayay. Oke. Ndelabi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Saya kayaknya pernah ketemu ibu entah di mana ya. Ya. Enggak, itu seminggu dah. Ibu sudah ya. Enggak, Bu. Itu adanya di inti mungkin ya. Nah, yang permasalahan dituliskan mengenai ID-nya. Ya. ID-nya. Nah, cuma yang ditanyakan itu apakah dituliskan mengenai apa yang disampaikannya, atau misalnya ada dalam arsipnya aja. Cuman linknya doang gitu. Oke. Satu-satu ya. Makasih Ibu. Pertama, Zoom meeting itu mulainya nggak bisa di kegiatan inti. Pasti sudah mulai di kegiatan pendahuluan. Kan pas tanya itu udah langsung. Linknya, di dalam linknya kalau Ibu mau, Ibu tuh kalau bikin linknya misalkan diganti-ganti ya
per materi kan capek. Lebih baik materi mah dikasih tahu saja di telepon WA. Anak-anak Zoom meeting sekian. Zoom meetingnya Bu, kalau Ibu memang sering pakai, bikin saja rutin. Kan kalau rutin sudah otomatis. Cuman nggak puas 30 menit Bu juga. Apanya? Ya grataman. Ternyata tak tinggalin gratis. Nah, makanya kenapa? Nah, sekarang kan, kenapa semuanya itu harus disiapkan sebelumnya, mulai dari link. 40 menit itu cukup sebetulnya. Nah, yang bikin lama itu kan ketika kita mencari, ketika kita ini, itu semua itu makanya harus disiapkan sebelumnya. Aku mau live streaming. Live streaming itu kan salah satunya itu kan tetap. Kalau ibu baru mencari, ngebuka, baru dibuka. Makanya saya nanya, ini linknya ada nggak? Ini aja ya, saya mau ngebuka kan kalau pas lagi lama itu seberapa menit. Atau umumnya, abdi dia bilang, tunggu ya. Kan ribut. Nah sekarang kalau ibu bapak mengajar anak-anak lebih ribut lagi. Kalau orang dewasa kita masih penting gitu. Karena kita sama-sama situasi. Siapkan semua sebelumnya. Iya, salah. Insya Allah. Beliau nih yang saya tugasnya aku. Tuh tadi audio, voice note. Ini ada Bu, sebenarnya contohnya saya udah bikin. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada piringan itu apa? Piringan di sini. Oh, sungkena gitu? Hah, sungkena? Perasaan udah nggak ada yang paham. Ini juga masih ada. Kalau ibu pakai video, kan sini misalkan kita sudah sini kan? Iya. Tapi asa jarang pakai. Karena sekarang lebih banyak mendownload. Karena ibu hidup di Indonesia ibu ya. Iya. Kalau di luar negeri ibu pakai bajakan begitu muncul cepat. Oh. Nggak bisa Bu. Iya ya. Tapi kan kalau YouTube berbayar bisa nggak download? Kalau YouTube-nya berbayar. Kalau YouTube berbayar ya, tapi kan nggak semua bahan ada di YouTube. Makanya kalau ibu bapak nyari bahan sesuatu, kalau sekarang zaman PJJ paling titipnya itu hati-hati dengan segalanya, termasuk Windows-nya kalau bajakan kalau lagi kena meeting kan hilang. Ada yang seperti itu ya, hilang aja Bu, ngeblank, mau biasa di mana kan zamannya, terus tahu deh. Gitu ya Pak. Kalau yang itu, kalau yang bajakan langsung. Ibu mau blank, ibu lagi gini, tiba-tiba ada sweeping ini kita mau blank, nggak bisa mau dibuka mau gimana, praktik blank juga ya, Pak ibu udah ganti. Untung berarti di Indonesia Pak ya? Ada di Indonesia. Tapi kan kalau internet kan langsung ya. Ini sumber medianya ibu bapak lihat, aku waktunya. Saya masuk lagi ke sini. Bu, saya penasaran yang meeting yang tadi meter apa? Yang menti. Iya. Tuh guru TK tuh, menti kan bisa ya? Ya, soalnya nggak bisa. Oh. Nah ini mau masuk, nah kayak gini nih, menti ini. Iya penasaran Bu. Ini kayak dari program muncul. Ini kan hal yang jelas ya. Ibu bapak bisa lihat bagaimana satu persiapan itu bisa ternyata tidak berjalan gitu kan ya. Iya. Antisipasi ya Bu. Banyak Bu, tapi dari semua jadi itu pelatihan ikan bukan nanti Oke, ada yang lain? Yuk, silakan. Melenceng boleh, kalau saya masih bisa jawab. Sorry ya kayaknya saya begini. Ini dan saya kalau begini bukan apa-apa ya, maaf ini mas saya dari sekarang. Ya abang mah tahu kali ya gaya saya. Saya kadang-kadang suka kelupaan untuk khusus budaya di kita kadang-kadang dianggap kesopannya. Tadi oke pas kita beli ya mungkin nih. Tapi aku mah seperti begini putar sana sini gaya emang kebiasaan gitu kan seperti itu. Enggak. Bagaimana cara memotivasi anak agar dia mau mengikuti PJJ daring? Karena yang terjadi di kelas saya itu dari 32 siswa 10 orang yang tidak pernah hadir. Kan fokus pendidikan 4.0 adalah bukan apa yang dipelajari, tapi bagaimana cara
anak tersebut mau itu bergabung. Itu bagaimana? Satu, cari dulu alasannya. Alasan yang paling berat tuh saya suka berdiri di sini adalah ekonomi. Iya. Itu dulu ya. Kalau kita bicara tentang ini, teknologi, online, daring, segala macam, jangan dulu dijudge. Iya, betul. Anda bisa dulu, apa sih alasan paling dasarnya? Jika itu alasannya adalah karena ekonomi, saya merinding bukan, maka jangan paksakan anak, kasihan. Iya. Kecuali kita bisa memfasilitasi, dan yang difasilitasi itu bukan hanya gadgetnya, kuotanya, tetapi juga how to use. Kalau anak yang nggak pernah pakai, dia nggak akan tahu. Kalau ibu tiba-tiba disuruh sama saya di sini bikin pakai tablet, kan mereka itu dia kan sama anak, dan bebannya kalau semua sudah difasilitasi dan tidak bisa, tiga-tiga ya, biasanya orang lupa tuh gini, gadgetnya dikasih, kuotanya dikasih, yang lupa how to use. Cara menggunakannya itu kan gampang ya, kita besok ibu pakai Zoom pertama kali, mute, ada di mute, betul tidak? Pengalaman saya ketika saya pertama kali Zoom gitu ya, yang para pengguna, robrok, mute, kemana itu? Mana itu dihadap tengah? Mereka itu harus digeser, nah itulah how to use. That's very sangat. Kalau sudah seperti itu tidak, Bu. Satu, semua itu kembali kepada kesadaran si anak dan orang tua. Jangan hanya memaksa anak. Ajaklah orang tua, ngomong sebenarnya teke. Saya termasuk orang yang marah ketika orang tua ada yang menuliskan ini. Pendidikan itu tanggung jawab siapa? Pendidikan itu tanggung jawab orang tua loh. Saya suka marah sama ini. Kayak ini bukan guru pegawai. Dari sekian tahun mengajarkan tidak pernah berarti dia mengajarkan kepada anak. Seharusnya sebagai seorang tua itu refleksi. Live. Saya malah bilang, saya work from home-nya paling merdeka. Sama, Bu. Kenapa? Karena kalau yang belajar anak saya di rumah, tekan hati mah gorowokan. Anak saya setengah 7. Karena ya tapi kan itu dikembalikan. Tapi satu-satunya saya selaku orang tua dari sekolahnya itu diajak, Bu, anak-anak pada hari ini jam sekian ini dilapori. Ketika anak saya tidak muncul suatu hari karena listrik nggak ada, kan listrik nggak ada, HP mati di daerah saya mah nggak ciri kamu. Jadi oke aja kalau di daerah saya listrik mati, internet mati semua udah otomatis. Itu sampai muncul dari si gurunya pertanyaannya ditanyakan begini, Ibu apakah ada kesulitan? Bahasanya bagus kan, panjang lah ya intinya, tapi tunggu lah gitu ya istilahnya, mungkin saya tersenyum, tapi bahagia saya. Pertanyaan, jika ada permasalahan terkait dengan kuota atau ini, silahkan untuk mengabari ke sekolah. Bahagia kayak dengarnya gitu. Nah itu, jadi kita juga harus bisa, orang tua aja. Cuma ngomongnya ke orang tua ada hati-hati ya. Iya, Bu, betul. Jadi sebenarnya tanggung jawab beliau ya. Dan saya udah orang tua. Ya begitulah. Nanti kalau masih nggak bisa juga Bu, nanti kalau kita berbicara, nanti pendidikan kita itu gagalnya bukan soal pembelajaran, tapi PJJ. Berarti pembelajaran kita gagal, memang pembelajaran kita gagal dari dulu sampai sekarang terhadap si anak itu. Kalau si anak itu sudah tidak punya niat dan motivasi untuk belajar. Jadi ini sebuah kemajuan apa sebuah kemunduran? PJJ itu? PJJ-nya tapi dari hubungan dengan kementerian lingkungan. Kita berbicara dari konsepsi anak. Kalau si anak tadi tidak ikut, segalanya sudah disiapkan dan tidak mau gabung,
Itu masalahnya, artinya kita nggak bisa selaku pendidik ataupun si orang tuanya mengajarkan kepada si anak bahwa pendidikan itu penting. Berarti anak itu datang ke sekolah karena apa? Karena penjajahan buat kan? Karena menang. Kalau itu yang terjadi, Bu, permasalahannya justru bagus. PJJ ini menunjukkan wajah kita. Ya kan? PJJ ini menunjukkan wajah kita berapa persen anak yang mau belajar. Itu satu tamparan loh. Ketika kita mengatakan bahwa anak nggak mau belajar di PJJ, padahal kota ada, ini ada, itu ada, segala macam, itu tamparan kepada kita. Artinya kita nggak bisa, belum bisa mengajarkan kepada anak itu bahwa pendidikan penting. Karena pas pembagian pulsa dia datang, Bu. Kemarin dia datang. Jadi materi. Terus saya sempat dialog. Kenapa selama ini tidak pernah muncul? Terus jawabannya? Main game. Iya, Bu. Betul. Kasih. Sama. Artinya di mana? Kalau kita berbicara wajah, maka itu adalah wajah kita semua. Wajah yang ada di negeri ini. Bukan hanya pendidikan, tapi memang di rumah pendidikan kan 3 pilar ya. Sekolah, rumah, masyarakat. Kalau itunya tidak sinergi, tidak membuat anak wajib harus belajar, itu anaknya kan berarti merasa no problem. Salah satu masalahnya apa sih yang dibuat yang benar-benar gitu. Ketika anak selalu lulus, ketika anak selalu berhasil, itu repot. Karena kalau di kita, saya cerita, di negara lain pun, contohnya saya ambil ya, di negara yang pernah saya kunjungi, memang tidak ada istilah tidak naik kelas. Dia naik kelas terus. Tapi anak-anak tersebut yang dianggap agak kurang, itu bukan karena hanya bisa karena malas pun bisa, tapi sudah dikelaskan khusus, semacam dikasih tanda. Dan mereka diberikan pembinaan yang khusus. Nilainya kuat yang khusus. Contoh, Belanda, anak tidak kuat secara akademik, kemampuannya anaknya hanya karena game gitu. Anaknya secara akademik kan nggak bisa, kalau dia punya kemampuannya di sana, maka dia diarahkan untuk masuk bukan ke universitas, bukan ke SMA, tapi lebih baik masuk ke dalam SMK ataupun untuk akademi yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Jadi ke arah. Dan memang rada wajar, Bu, sebetulnya Ibu harus tanya lagi. Kan tadi karena uangnya buat teh. Ibu Bapak tahu uang dari game itu besar ya. Anak itu besar. Nah, kita teh harus bisa menunjukkan ke anak bahwa kamu bisa dapat uang di game ini berapa? Misalkan sebulan 1 juta. Ibu bagaimana caranya agar anak mau sekolah sehingga si anak itu bisa melihat bahwa dia bisa mengorbankan yang 1 juta jadi 500.000. Nah, dengan pemikiran sekian tahun yang akan datang dia bisa mendapatkan 10 juta, bukannya dapat 3 juta. Salah satu contohnya, kamu senang main game, sekurang ini, kamu masuk ke sini, kamu bikin game sendiri, kamu jadi evaluatornya, gaji kamu sekian. Kasih contohnya real, karena dia sudah tahu uang. Kalau orang yang sudah tahu uangnya ya. Nah, kalau ngomongnya nanti kamu jauh dari jadi kau akan. Jadi berarti kalau memang dia mau kesana. Yang namanya tukang ada yang saya lupa namanya perempuan gimana? Di Indonesia itu salah satu yang the best itu yang memberikan resumen tentang game itu perempuan ini anak orang kaya Cina kalau saya nggak salah dia. Itu dia sekali meresume 1 permainan jadi harus doang sih. Kita kayak gini kan berapa? Jangan cuma gini doang, nyobain. Oh ini kurangnya, ini nggak bagus, ini ini kurang. Ada? Saya semua bagus. YouTuber juga, Bu? YouTuber juga. Kalau YouTuber mah ada ribu YouTuber Indonesia teh. Makanya sampai ada gerakan apa? Orang bule itu sampai bilang dengan wanita Indonesia meninggal. Karena salah ya, konsepnya gini tuh nggak apa-apa, anak jadi YouTuber, tapi mungkin tugas kita bagaimana sebetulnya menjadi YouTuber yang baik. Tapi kan zamannya tuh memang di Indonesia mah aneh, arah-arah yang susah saya mau
Sok ibu nah yang itu mah mangga lah itu maksud. Sok di Indonesia mah Anda mau apa? Sungguh apa ya, sedih ya. Yang sebelumnya itu kan yang masih ke para transgender masih bata ya waktu puasa sampah ya sampah itu viral kan, itu malah dia naik ke atas terus yang diikutin lagi sekarang yang kemarin kasih bata ya apa? Ternyata ibu tukang mantan juga. Saya nontonnya ketika sesuatu itu Viral. Sesuatu itu ada nilainya. Kalau saya memang orangnya senang ngerti. Saya namanya aja nggak tahu. Cuma kalau saya melihat bahwa inilah paradigma di sana. Kan gagal. Emang orang yang buat seperti itu, dia malah mendapatkan bagi siapa yang sama? Masyarakat. Itu kalau saya gitu. Oke, tambah keras. Bahaya sih. Oke, yang lain lagi lah. Ya Bu ya, kalau yang tadi begitu, coba diajak ngobrol lagi, berikan mau masak. Kalau kasihnya uang, ngomongnya uang. Begitu kalau saya gitu. Karena dia susah kan, kalau anak kayak gitu kan, lihat akan tingkat kemampuan berpikirnya segimana. Kalau kita berbicara cita-cita, nanti kamu begini, itu bukan hal yang real. Beberapa anak tuh nggak bisa mikirin yang nggak real. Nah, kalau anak itu nggak bisa berpikir yang abstrak, bisa yang real. Kan kalau anak zaman dulu bentuknya baik. Nanti kamu bisa jadi dokter, bisa gini sekolah. Karena sekarang belum. Karena memang pendidikan tidak harus sekolah. Karena akhirnya kan sekolah ini kita nilai ya. Nah itu konsep yang agak bahaya. Pas sudah gitu deh sekolah, tidak dapat pekerjaan. Nah, yuk yang lain. Ayo silakan. Ada lagi kak? Yuk enggak. Tentang izin ke belakang Bu. yang tadi yang Ibu sampaikan tentang apakah awalnya itu tujuan atau IPK. Kalau tujuan tadi kan itu lebih luas kan definisinya. Nah kalau tentang contoh itu tujuan tapi di dalamnya juga ada IPK karena IPK itu lebih menukik ya Bu ya apa yang akan kita capai. Nah kemudian untuk asesmen atau penilaian kan penilaian juga banyak ya Bu ya, biasanya ada sikap gitu. Sedangkan kita PJJ, otomatis penilaian sikap itu seperti yang tadi disampaikan saat dia bertanya, saat dia tepat waktu bergabung seperti itu. Gitu. Nah kalau disampaikan dalam kesempatan itu tidak mungkin ada lampiran ya Bu ya, nantinya instrumennya mungkin yang betul lampiran itu ya Bu ya. Belum untuk penilaian pengetahuannya, gitu. Biasanya untuk soal-soal juga mungkin ya. Ya. Pasti lampiran, ya. Makanya lucu dipaksakan satu halaman, tapi akhirnya lampiran. Makanya kalau saya mah gini, soalnya itu resep dari mana gitu. Gak apa-apa Bu, dan kita punya otoritas. Yang penting gini, ketika kita diperiksa ininya mana ininya mana ini. Kalau nanti misalkan, kalau kebetulan saya punya pengawas yang agak berbeda, semua format harus seperti beliau. Jadi punya saya ya saya pindahkan saja karena punya beliau, walaupun saya sudah mau gitu ya. Tapi ya kita itulah. Ceritanya saat ini saat kita mengadakan ulangan ya. Yang mengikuti secara daring itu misalnya hanya 15 orang, sisanya dia tidak bisa ikut. Dan akhirnya dia minta luring, otomatis kan itu tertunda, sedangkan soal sama. Nah itu gimana mengantisipasinya seperti itu, supaya tidak ada kebocoran maksudnya. Bentar ya, berarti 3 poin. Kalau yang sikap sudah ya Bu ya. Yang itu dulu deh, ulangan dulu ya, karena kalau yang kedua rada panjang. Kalau yang penilaian Bu, kalau gini, kalau Ibu membuatnya di Google Form dengan batas waktu tertentu, jadi sudah setting time sinkronus, itu diberikan lagi printnya pun tidak masalah. Kan daya ingatnya itu seberapa persen, kecuali orang itu punya fototropik yang ingatannya itu langsung seret. Kalau mengingat itu bisa langsung semua gini gitu, dia bisa track semua. Kalau itu berikan saja. Lalu yang kedua, jangan buat mau menilai karena Google, ya. Satu, kalau misalkan untuk melimit Anda ujian dan anak tidak mencari di Google, itu ada softwarenya. Jadi kalau lagi ujian nih, itu bisa, kalau dipasang software itu, anak nggak bisa Google jawaban. Tapi kan tinggal Ibu aja, mau pakai atau enggak. Kalau saya, konsepnya begini.
sepenting apa sih nilai itu? Gratis. Tapi yang kalau buat saya yang penting adalah usaha. Usaha dalam artian jadi ibu tergantung ibu preferensinya kemana. Yang lebih bagus lagi bedakan antara yang dari dengan yang luring. Itu lebih bagus. Soalnya anak itu gampang kan tinggal foto. Iya itu. Tapi nggak gampang itu Bu. Coba aja berikan lagi nanti ulangannya lagi. Soal nanti pada saat kenaikan kelas kasih aja soal yang sama. Kan tinggal diam. Itu bisa jadi satu patokan. Soal tujuan pembelajaran, balik komponen ini juga pembelajaran. Lalu ada IPK. Ini tergantung dari garisnya mana yang dipakai. Ibu bapak di pertanyaan saya menanyakan kan RP-nya buat berapa pertemuan gitu ya. Ada yang menjawab, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, paling banyak 4. Maksudnya angkanya 4 pertemuan. Pas ditinggalin RPP-nya seberapa kali pertemuan. Nah, kalau ibu bapak mau konsep tujuan pembelajaran, lihat konsep RPP-nya, ibu tinggal begini, ibu mau bikin 3 pertemuan 4, kalau seperti itu, otomatis ibu harus membuat masing-masing satu. Itu kalau kita bicara, ini KD-nya, ini tujuan pembelajarannya, ibu harus punya tujuan pembelajaran itu kan untuk mencakup semua berdasarkan KD. Ini kan harus ada turunannya, bisanya apa. Tinggal istilah ibu mau pakai IPK-nya atau kamu pakai tujuan pembelajaran. Kalau saya mau orangnya paling tidak mau pusing. Yang penting ibu ngajarinya apa, maunya apa, tercapai tidak di hati itu. Jangan tujuan pembelajaran yang besar masukkan. Contoh, budaya belahnya gampang. Kalau ada masuk situ besok kenapa? Misalkan ada memainkan alat musik kan, salah satunya petik ya. Ada petik. Tujuan pembelajarannya anak dapat memainkan alat petik gitar. Tangannya langsung disebutkan gitar. Itu kan tujuan besarnya, Bu. Tapi kan kalau ngajarin hati itu kan mau. Akordnya di mana? Ajarnya di mana? Kan sebetulnya yang paling pertama itu bagaimana memegang gitar. Ya kan memegang gitar dulu. Nah, nanti kamu baru tahu letak-letak jari. Apakah langsung letak jarinya semuanya, dua-duanya? Kasih taunya. Yang kanan kiri. Ya kalau yang kaki dah ya, yang kanan kiri. Nanti kan baru diajarkan yang tangan kanan. Nah, ibu tuh tinggal memikirkan. Yang hari pertama apa? Oh, megang gitarnya doang. Yang hari kedua penempatan jarinya. Yang ketiga belum. Ini dulu baru. Nih misalkan yang tangan kanan. Baru terus sudah itu apa? Baru belajar memetik. Memetik juga ternyata itu kalau mau diturunkan bisa jadi indikator. Kalau tujuan pembelajarannya cuma satu di atas. Kalau mau dibikin lagi ke pertemuan, udah tinggal tarik. Makanya sebenarnya kalau ibu membuat satu RPP tujuan ini, kecapai enggak? Saya tinggal lihat. Oh ini mah belum. Oh ini semua. Udah ya tiga-tiganya. Nah, yuk apa lagi? Yuk. Itu harus tanya. Bentar Pak. Ya, dia duluan Pak. Atau abang nyambung ke sini. Ya udah dulu ya. Ya abang. Ya. Tadi kan menanyakan dari mana lalu harus ada tindak lanjutnya seperti apa, mengapa, fakultas. Nah, eksekusi akhirnya untuk nilainya seperti apa? Eksekusi nilai paling akhirnya ya Pak. Yang buat kerapot atau buat perkade Bang? Ya perkade, nah kan dari KKN atau ada kriteria lain? Pertama, langsung ke Bang. KKM. KKM itu dibuatnya sama siapa? Lu. KKM sistemnya gimana? Semua sekolah. Sebenarnya ada KKM mata pelajaran, ada KKM sekolah. Itu udah lebih bagus. Bahkan sebetulnya yang namanya KKM itu bukan hanya per mata pelajaran. KKM itu harus mulai dari per KD. Materi ini mungkin
misalkan 65 itu sudah lulus. Cuman kan ada masalah di akhir itu ada KKM yang misalkan sekolah tuh harus 75 ya. Itu Pak konversi aja tuh dari 65 misalnya jadi 75. Itu Pak kalau saya, karena kan sulit kan untuk menaikkan ke sana. Tapi yang namanya konversi itu kalau misalkan mau dibuat jangan di KKM akhirnya, tapi memang kita untuk pelajaran bahasa Inggris misalkan materinya misalkan report itu kita kasih 65, tapi kalau misalkan kita kasih song dia harus 75 misalkan. Ya sudah itu aja. Cuma kan nanti kan harus naik emangnya. Kalau harus naiknya itu gimana? Kalau misalnya dinaikkan 10, sebenarnya kalau adil ya naikkan 10. Cuma pas ada anak nilai asal 85 ya itu pintar-pintar. Ada kok softwarenya untuk mengkonversi secara adil. Ada Bu bilangnya. Dulu pernah nilai di konversi itu anak-anak yang nggak pernah ikut ulangan, nggak pernah ini nilainya malah besar. Sebenarnya gini Bu, balik lagi kenapa sih harus mengkonversi? Mengkonversi itu sebetulnya kalau KD kita 65 contohnya, KD sekolah harus 75 kan itu mungkin, betul tidak? Kalau bahasa Inggris tetap nyimpen di 65, kalau yang 65 bakalan merah kan nilainya tidak kuat dari secara sekolah. Tapi kalau anaknya di bawah KD tinggal jatuh, naik kan dikonversi naik luhur. Sebetulnya boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Karena harus naik itu. Terus kudu kumaha? Tidak boleh ada yang tidak. Terus harus gimana? Ya itu makanya. Itu kita kembalikan kalau sekarang kita punya anak yang tadi ibu siapa ini? Bu Devi. Bu Devi ceritakan bahwa si anak yang nggak mau belajar dan nyantai-nyantai itu gambaran anak di Indonesia sekarang ini rata-rata begitu. Salah. Baru nak. Tapi dibalikin masalah ke kita juga sih, karena kita nggak punya ancamannya, emang maksudnya. Cuman itu teh sok lihat nggak? Lihat deh di aturan mah harus naik tuh. Harus. Coba lihat kriteria kenaikan kelas. Cuma nggak bisa nyalahin ke sekolah, itu udah urusannya politik. Kalau bicara politik susah. Ya, saya dulu tidak percaya sampai pada suatu ketika, itulah berkah ya Allah menunjukkan saya di suatu tempat lah. Di situ tuh saya ada keperluan, saya masuk ke kantor tersebut, lalu di situ rupanya di ruangan yang lain sedang ada pengarahan. Di dalam pengarahan itu baru saya kan orangnya rada bukan kepercayaan ya. Saya itu kalau berani mengatakan kalau saya udah yakin. Di situ tuh memang benar dibilang. Sok atuh kepala sekolah ulah dibikeun kan nilai nanti kieu kan yang akhirnya ada indeks daerah itulah yang benar. Ya kalau sudah begitu kan saya. Nah sekarang kumaha orang selaku guru upayanya. Ya upayanya tadi kalau mau konversi itu di sana. Upaya kita minimal. Kalau seperti itu, akhirnya ketika saya memberikan nilai, saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini jadi ibadah kita. Karena gini, anak yang tadi kita buat tidak naik, terkadang mungkin akan berhenti sekolahnya hanya karena tidak naik. Jadi ulah nilai nyalina. Tapi lebih hati nurani, kalau dia sampai nggak naik terus nggak sekolah, putus pendidikan. Nah kita kan nggak bisa bantuin cara hidupnya dia. Tapi kalau misalkan saya sendiri pernah bersikeras tidak memberikan nilai waktu itu kelas 9 dia mau lulus, anaknya nggak pernah masuk. Itu saya betul-betul sampai titik darah terakhir saya mengatakan saya nggak mau ngasih nilai. Tapi lumayan langsung ke UGD. Tertigo Pak. Karena saya cuma dua orang dari saya. Kenapa saya waktu itu bersikeras seperti itu? Karena anak itu pada dasarnya ekonominya ada, orang tuanya ada, semuanya ada gitu. Cuma emang terlalu cuek orang tuanya. Jadi saya cuma niat saya waktu itu, saya mengatakan begitu, niat saya dalam hati saya ingin bahwa pada suatu kali anak ini akan mengingat bahwa nilai itu tidak begitu saja bisa diberi. Ya, kan lain. Tapi ketika saya melihat datang ke rumah anak itu tinggali lampu oge Bu,
Tidur di bawah karena nggak tega. Ya sudah, ibadah saja. Membantu dia jangan sampai putus sekolah, minimal punya ijazah. Anaknya tidak pernah ikut daring, orang tuanya ibu gimana kalau anak saya luring aja, tapi dia status WA-nya tiap hari ibunya tuh itu. Tapi kalau ibunya minta luring nggak apa-apa, asal tenang gitu. Karena preferensi itu nggak apa-apa. Kalau dia gitu kan nih kan tidak wajib sebetulnya kan harus dari nyuruh berhenti. Justru enak itu orang tuanya yang dipegang, bikin semacam komitmen, boleh tuh saya kasihkan dulu, tapi ibu setiap ini harus kasihkan ini. Sudah, pegang. Yuk ibu nggak apa-apa deh, soalnya takutnya nanti nggak ketemu. Tiga lagi. Yuk. Karena penilaian sifat kebetulan sekolah itu awal-awal memang anak-anak itu banyak yang mengirimkan foto-foto bagaimana saya sedang mencoba sekarang saya coba melalui dengan tugas, tapi hasilnya yang ketiga tentang keuangan. Kenyataannya selama itu tidak semua dibeli dengan tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga hambatannya dari semua. Keuangan bisa digantikan dengan tugas membuat briefing atau mereka membuat materi. Oke, makasih. Ya bos sudah berhenti. Kan soalnya aku berani berdatang lagi. Saya mulai dari yang ketiga. Ulangan tes tulis hanya salah satu Bu. Jadi jangan takut. Bentuknya mau apa saja boleh. Tapi ulah clipping. Gimana? Ulah clipping. Nah, ulah clipping. Apakah kegiatan tidak? Kan kalau clipping mah tinggal ngumpulin, terus diapain? Dibaca kan? Terus main maju dulu namanya pentingnya napel, dirapi-rapi, dan akhirnya kita menjadi salah yang dinilai adalah kerapihannya. Jangan Bu, jangan clipping lah. Daripada clipping, Ibu minta satu anak untuk mengambil satu tulisan, lalu ceritakan ini tentang apa. Kan itu kan dia nulis lagi, mau nggak mau baca. Ya kalau mau bisa Bu, makanya kan cari bahan belajar mengenai langsung kan dipaksa baca gitu. Terus serius Bu, nggak apa-apa. Cuman bobotnya lah. Allah kepulangan anak saya yang begitu gampil, jadi kan ada di bawahnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Tuh. Terus yang kedua kan, yang kedua dulu. Nah, pembiasaan. Saya pembiasaannya gitu Bu. Pembiasaan itu bagus, tapi Ibu harus benar-benar punya komitmen dan punya track record. Jadi misalkan ngaji setiap pagi. Nah, itu dikiriminnya foto doang. Enggak, aku maju. Hah? Aku maju. Kalau nggak Zoom, mendingan Zoom lah. Kalau cuma foto doang masih oke bisa. Iya. Emang. Ini tinggal di Zoom-nya. Kalau yang berat, juga berat. Ngaji kan kalau foto. Kalau saya daripada begitu Bu, lebih baik bersama dengan orang tua. Sehari misalkan membaca sekali. Nilainya gimana? Entong jahat dari mobil lah. Itu kan bukan yang utama ya. Kita bikinnya dalam antara Inggris dan persentasenya itu berapa? Bisa Bu. Tapi harus janjiannya dari awal. Kalau anak saya di sekolahannya, ada sekolahnya situ lah, kayak promo, itu dia ngalamin
contoh anak saya yang itu, dia tuh orangnya cuek, yang adiknya, kan saya ada yang paling, yang lahirnya terakhir itu dia agak cuek. Kalau di tes ngantri nih, cewek ngantri nggak mau dia, kalau ngantri lama tuh pas terakhir di rapotnya itu nggak bisa dikasih, belum bisa dituliskan lagi karena punya nilai sendiri, karena syarat harus ininya jelas. Jadi itu penilaiannya di luar nilai sekolah. Kalau kayak gitu malah misalnya SMP ini mau semua anak bisa baca Al-Quran, katakanlah baca Al-Quran semua sanggup nggak? Atau ikro lah, jangan beres ikro 5 lah ya, lulus ikro 5, ya udah kan tinggal dites bisa ya udah. Kalau ya udah lulus dan dites lagi, silakan. Kalau mau Al-Quran ya lebih bagus lah, SMP harusnya sudah bisa Al-Quran ya. Tapi kan kalau nggak bisa sana tanggung jawab ngambimbingan. Jadi jangan buat aturan yang akhirnya kita sendiri nggak bisa menerapkan. Oke, boleh. Rubriknya sudah dari di luar. Yang nomor 1, email. Saya juga pakai itu tuh. Liur saya. HP saya ngehang berkali-kali. Terakhir itu saya ngobrol. Saya kemarin tuh punya, saya kan kerjaan itu kan di grup WA-nya. Ya salah sendiri ya, saya tuh sampai lebih dari 100 grupnya. Itu pas muncul di situ hilang itu. Si anak belum saya masukkan, jadi baru selesai udah keburu penuh. Saya belum bisa memindahkan, ketika saya tarik folder file yang lama, hilang. Itu saya perlakukan lagi karena ini kan kuota baru ya, verifikasi uang kuota. Jadi ada anak-anak yang baru bergabung, nggak bisa pakai email. Akhirnya saya bolehkan lagi mengirimkan lewat WA. Baru juga sekali pembelajaran langsung jebrok, udah hilang semua file. Nggak bisa, jadi semua track recordnya hilang. Bahkan saya ingat misalnya di kelas ini kan saya suka berikan bonus ya 2 orang. Yang pertemuan itu ada 2 orang ya. Yang saya anggap paling aktif atau yang saya paling anggap mengerti instruksi, itu saya kasih nilai. Itu sama catatannya hilang. Jadi saya nanya, anak-anak maaf kegiatan yang kemarin saya belum bisa untuk memberikan berikutnya. Mohon untuk menuliskan. Itu alasan. Bagus. Supaya kan anaknya harus bisa. Dan email itu sebetulnya kan nggak boleh, anak SMP masih belum boleh. Kan batas sosialnya berapa, Bu? Ya, justru itu yang bagus sebenarnya. Bu, sebenarnya di Indonesia kan real. Segalanya kan boleh ya. Email boleh, punya akun YouTube boleh, itu semua ada usianya, Bu. Nggak boleh. Kan di Indonesia gampang ganti tahunnya. Iya. Betul tidak? Iya. Di Indonesia kan gitu kan, ganti tahunnya aja ganti, tidak berpikir dampak hukumnya. Ya kan tinggal diganti-ganti itu dampak hukumnya ya Allah. Itu ibu, kalau ibu tahu, itu kalau email kita dihack sama orang lain kalau di luar negeri, itu nanti yang tanggung jawabnya kita pribadi. Iya lah Bu, dikeluarkan ibu pasti urusannya ini emailnya siapa, ini gini. Oh, kalau ibu terus misalkan itu anak ibu punya, pasti orang tuanya dipanggil. Berarti satu kelalaian dari orang tua anak memiliki ini. Kan harusnya kalau email anak itu kan sebetulnya harus ada orang tuanya. Itu tuh udah dibikin sebenarnya. Cuma orang kecil itu bisa. Silakan ada yang mau tanya lagi. Ibu tanya. Pak Panca ini saya kasihkan bahan yang lainnya terkait bahan ajar. Silakan aja lah teman-teman pelajari karena pada dasarnya itu jadi pakai. Kenapa? Kan tadi saya bilang bahwa ibu bapak bisa jadi penulis ya. Karena kalau ibu bapak yang terbaik, itu sebenarnya saya agak nggak suka ketika bahannya kemarin itu mengenai materi anunya itu di mana gitu.
Nah kalau ibu bapak mau buat sendiri, itu kalau dikumpulkan ibu bapak itu bisa jadi LKS, bisa jadi buku, bisa jadi modul. Cuma ibu bapak harus tahu bedanya apa. Kalau ibu bapak mau menggunakan luring, kalau luring kan nggak bisa ngasih tahu ke anak kan. Nah ibu bapak sebaiknya menggunakan modul, karena kalau modul itu ada kuncinya, jadi anaknya belajar, oh saya benar, oh saya salah, jangan nggak dikasih tahu. Terakhir dari dari presentasi, ibu bapak kalau nanti mempergunakan daring itu ibu bapak nggak boleh lupa yang 5E ini: engage, explore, explain, extend, dengan evaluate. Apa sih itu? Kesini deh larinya. Pembelajaran kita itu tetap harus berusaha untuk anak itu tetap ikut. Kan anak-anaknya kadang-kadang kalau sudah daring jadi sendiri-sendiri ya, tidak ada komunikasi segala macam, nggak boleh. Harus ada tanya jawabnya, juga harus ada diskusi sama temannya, harus ada. Usahakan sekarang sudah. Kalau sudah terlalu lama tingkat kejenuhannya sangat tinggi. Anak-anak tuh jenuhnya lebih tinggi mungkin dari kita. Nah orang tua masih kayak hanya bisa jalan-jalan belanja. Ya anak-anak mau orang tuanya kayak ingin belanja. Lalu explore, ibu bapak bahan itu jangan cuma satu sumber, jangan cuma buku aja, kasih video, kasih apa. Tapi buat video deh. Jadi macam-macam lah habis. Explain, penjelasan itu tetap penting bu. Kalau nggak bisa nggak, kalau ada kesempatan untuk sinkronus untuk online, pergunakan penjelasan. Karena itu penting. Lalu extend, perluas lagi wawasannya. Jangan cuma berhenti di situ, jangan hanya melihat yang tertulis. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan karena ada grup Penjas Orkes. Siapa? Adung. Kamu udah ngirimin ya, kalau saya salah. Nah, itu kalau misalkan itu, jangan lihat dari bukunya. Nggak mungkin kan main bola, dia jauh-jauh keluar. Yang penting itu sehat, dia udah menjadi sehat. Bukannya itu udah bagus. Daripada dia pusing-pusing materi, suruh dia tiap hari. Gimana nilainya? Hitung aja berat badannya, 10 kilo dia. Ya kan? Hah? Emang yang berarti memang benar kan Pak? Asupan boleh banyak, kalau kita bergerak itu kan nggak akan itu. Jadi itu yang bikin, kan nilainya harus ada. Ini olahraga terus makan tambah banyak. Dilihat kan benar apa? Jadi sejak salah satu indikatornya adalah berat badan. Dari yang 5 kilo. Jujur saya 5 kilo. Saya namanya ini. Yuk. Ini di luar ini ya, di Bali. Anak saya kelas 3 SD sama ikut olahraga di sekolah. Enggak maunya kenapa? Katanya mana habis gituan. Iya. Anak sekarang itu tidak menikmati, ada anak-anak yang sudah tidak menikmati bermain dan berlari-lari. kebanyakan main game apa ya? Karena terlalu diam, dan itu sebetulnya masalah, betul tidak Pak? Soal yang grup penjauhan. Ibu harus banyak ngobrol. Mulai dijelaskan dampak dari tidak olahraga itu seperti apa. Itu aja yang tidak bisa. Itu mah sudah harus kesadaran. Itu mah masalahnya masalah bangsa sih sebenarnya kalau kata saya. Penjas Orkes di Indonesia itu semacam tempelan. Ngerti? Ya Pak ya? Kalau ibu bapak lihat di negara-negara maju yang namanya pelajaran olahraga itu benar-benar alatnya aja udah benar-benar itu emang nggak bisa. Di sana, yang namanya guru olahraga itu salah satu motor di sekolah. Karena yang namanya mereka tuh memang harus wajib. Itulah bedanya. Wajib lulus renang. Anak di Jepang itu wajib lulus renang. Olahraganya juga nggak kira-kira. Sekolah saya ketika di Korea sampai punya apa coba? Lapangan golf. Gila ini sekolah punya lapangan golf. Gue gimana masuk lapangan? Tapi itu harus ngobrol bahaya misalnya. Masalah yang tertinggi sekarang adalah obesitas. Tapi kalau dia sih olahraganya berenang ya Nggak apa-apa, berarti enggak. tapi kalau olahraga di sekolah dia Bu cuma dicari Bu, alasannya biasanya ada yang lain. dia olahraga sama kesenian nyanyi gitu. Mungkin nggak mau disorot, bukan nggak mau olahraganya. Dia nggak mau tampil. Gitu. Anak saya paling besar itu nggak mau olahraga sekarang, karena apa?
paling ide. Dan tadi kan kamar laki-laki lah saya mati. Nah, karena kulitnya pernah sampai hitam terus ada akhirnya kamu ingin putih. Ini aja rambut casting lah. Balik terakhir, soalnya pembicara udah kesana. Saya tidak akan menyimpulkan apapun. Pada dasarnya, yang dimintakan itu adalah ini agak berat sebetulnya. Karena permintaan dari Bu Reni itu adalah bugil, kan yang bugil mengajar anak pada saya perubahan mindset kita. Bagaimana agar Anda perubahan mindset? Kamu bilang Perubahan paradigma mungkin. Ya, yang saya tekankan begini. Pada dasarnya ketika kita memilih menjadi seorang guru, itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Kan gitu kan? Kamu penyebar ngomong. Mau ditanya ke paham. Nah, tapi kita kembalikan, kalau kita bisa mengajar, sebetulnya mengajarnya itu bentuknya seperti apapun tidak masalah. Yang penting kita tahu apa yang akan kita ajarkan, apa yang menjadi target kita, dan bagaimana menyesuaikan dengan kondisi anak. Dalam rumah hanya beda modal, hanya beda softwarenya, hanya beda alat apa yang akan digunakan. Biasanya kan usah pakai pupmetelan. Sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan satu pembelajaran. Kunci yang paling mudah adalah tadinya mau online, ibu bapak coba menganalisa RPP ibu bapak sendiri yang dikirimkan ke saya. Lihat tujuannya, lihat akhirnya, nyambung. Kalau yang saya lihat, Pak Panca, masih ada yang RPP-nya itu di sini, ininya tuh belum nyambung gitu. Kayak tadi ingin dapat bermain gitar, di ujungnya itu anak baru memegang gitar, itu tuh belum nyambung. Kan ini baru yang besarnya. Pertemuan pada hari itu karena dia cuma ngasih satu RPP kan, berarti saya cuma bisa ngelihat satu RPP. Maka itu yang harus dilihatnya. Turunkan dari tujuan pembelajaran yang besar menjadi tujuan pembelajaran pertemuan satu, misalkan. Nah, kalau misalkan semuanya ada, baru saya bisa melihat bahwa ini tercapai atau tidak. Kalau yang kedua, penilaian. Ulah maksakan segala dinilai. Jadi setiap pertemuan ada yang harus masuk buku nilai kita, ada yang tidak. Jika itu berupa latihan untuk penguatan, pengetahuan, ibu bapak jangan takut. Berikan kuncinya, anak menilai sendiri. Itu nilainya nggak usah dimasukkan ke kita, tapi dia belajar konsep. Kalau anaknya belajar dari video, dikasih pertanyaan, tidak bisa menjawab. Kan yang penting itu nilainya, ataukah kita tahu bahwa anak itu bisa belajar atau tidak? Tahu, maka kita lakukan penilaiannya. Kita berarti harus mengajarkan ulang. Itu sebabnya modul merupakan hal yang berbeda. Jadi nilai mana nanti ya? Kalau sudah bisa. Oke, jadi perubahannya apa dong yang didapatkan ibu bapak sebelum diambil oleh medianya? Apa coba? Yang paling terasa apa? Perencanaan kita. Perencanaan kita yang jalannya mulai dipikirkan, langkahnya seperti apa. Kalau dulu lagi di tatap muka man enak gitu ya, udah ngerti kan kacing alinya. Iya. Coba wajahnya kan skill. Nggak ngerti, kita bisa nanya. Maka kita merancang mulai dari benar bahwa ini bentuk nilai arti. Kalau soal nilai dahil, ya saya katakan seperti itu. Hanya tinggal istilahnya. Bismillah dalam artian lain bismillah. Nah, kalau istilah di ulah bismillah orang Sunda, ulah insya Allah orang Sunda. Tapi maksudnya bismillah di dalam artian benar-benar ketika mau mengambil ini kita tahu dasarnya apa mana. Insya Allah pun sama kan? Nilai ini.
Ibu Bapak, waktu saya sudah kayaknya pembawa acara sudah ada di sana. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau saya mah mau sampai jam, sampai jam 3 karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan nanti malam. Sekarang mudah-mudahan apa yang saya berikan, saya nggak bisa kasihkan banyak. Saya tuh orang ini ngasih banyak, tapi kan waktu ya, terus pemaparannya. Hanya yang saya harapkan selesai dari sini, Ibu Bapak, nanti saya akan memberikan satu saya kirimkan bahannya itu sudah ada di file yang terakhir, tapi saya kirimkan lewat email saja. Nanti saya minta untuk saya kasih ke PT saya. Tapi Ibu Bapak saya ingin mengirimkan perubahan mindset apa yang Ibu Bapak dapatkan. Nanti linknya saya kirimkan ya lewat Pak. Oke. Kita mengikut bukan apa yang diajarkan. Saya kira itu saja. Saya tidak sempurna, masih banyak kekurangan Ibu Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk Ibu Bapak, bisa jadi ilmu untuk Ibu Bapak. Karena pada dasarnya siapa sih saya? Amal oge sekitar agak mau mungkin berliur kayaknya cuma cukup Ibu Bapak tapi ya Bismillah mungkin ini yang saya nyata sih. Semoga saya bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya ada linknya. Saya linknya bagus.